Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, kita patut merenungi firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusrin. Demi masa, kata Allah, seluruh manusia dalam kondisi merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman
dan beramal saleh. Dia saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Surat inilah yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dalam sebuah perkataannya beliau mengucapkan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kalaulah sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan surat-surat lainnya, melainkan satu surat ini saja, niscaya surat ini telah mencukupi kita. Karena begitu besarnya kandungan dalam surat Al-Asr tersebut, hingga seorang ulama besar, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila." Ketahuilah wahai saudara, wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Al-ula al-ilmu, wa thaniyatu al-amalu bihi, wa rabi'atu ad-da'watu ilaihi, wa rabi'atu as-sabru 'ala al-ada'i bihi. Kata beliau, wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah amal, yang ketiga adalah dakwah, yang keempat adalah sabar atas itu semua. Di mana memang demikianlah urutannya. Kita tidak boleh masuk pada langkah yang kedua sebelum kita melakukan langkah yang pertama. Kita tidak boleh untuk beramal sebelum kita memiliki ilmu. Kita tidak boleh berdakwah sebelum kita memiliki ilmu dan mengamalkannya. Betapa besar kemurkaan Allah. Beliau mengatakan, Allahu Jalla wa Ala di dalam Al-Quran berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, mengapakah kalian mengucapkan sesuatu apa yang tidak kalian perbuat? Kabura maqtan indallah, sungguh besar kemurkaan Allah, antaqulu ma la taf'alun, engkau berbicara namun engkau tidak mengamalkan. Maka sebelum berdakwah, urutannya adalah ilmu, beramal. Namun poin yang paling utama berarti yang perlu kita ketahui dan kita harus lakukan adalah sebagaimana diucapkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Dan beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik." Kata Imam Bukhari, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Allah memulai dengan ketahuilah, ilmui dulu sebelum berucap la ilaha illallah, wastaghfir li dhanbik, sebelum meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dimulai dengan ilmu. Maka ilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Karena konsekuensi dari orang yang melakukan ibadah tanpa ilmu, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan tidak ada dasar dan contohnya, perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka Abdullah Al-Mu'taz Al-Lebat, tepatnya Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, "Man 'abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsiduhu aktsaru mimma yuslih." Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka apa yang dirusaknya akan lebih banyak dari apa yang ia perbaiki.
Maka ilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Itulah sebabnya para ulama mengatakan seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, talabul ilmi afdalul a'mal liman sahhat niyatuhu. Menuntut ilmu adalah seabdal-abdalnya amal saleh bagi orang yang betul niatnya. Maka sekali lagi, ilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanihi. Salawatu rabbi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kita dimanapun kita berada. Ketika dalam khutbah yang pertama kita tahu bahwasannya seabdul hal yang harus kita lakukan adalah menuntut ilmu, belajar. Perlu kita ketahui, kita semua itu sejatinya sama memulai perkara kehidupan ini tanpa ilmu. Kita dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Ahmad, dengan Imam An-Nawawi, dengan para imam-imam yang lainnya sama, dimulai dari nol. Tidak memiliki ilmu. Allah lah yang berfirman, "Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam kondisi kalian tidak mengetahui apa-apa. Kita semua sama. Ketika lahir, sama dengan Imam Syafi'i, sama dengan Imam Ahmad, sama dengan imam-imam yang lainnya, tidak memiliki ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu. Namun secara faktanya, kita saksikan ada orang-orang yang melesat dalam ilmunya. Ada orang-orang yang berjalan lambat. Bahkan ada orang-orang yang jalan di tempat, tidak menguasai ilmu yang seharusnya wajib bagi dia untuk pelajari. Kalau ilmu yang pertama dan utama, sebelum kita berucap dan beramal, maka ketahuilah Nabi kita Muhammad SAW telah memberikan sebuah perumpamaan. Kata beliau, "Inna matala ma ba'athani Allahu bihi minal ilmi wal huda kamathali ghaithin asaba ardan." Sesungguhnya kata Nabi, permisalan ilmu dan hidayah yang aku diutus dengannya itu bagaikan air hujan yang membasahi bumi. Dan kita tahu yang namanya air itu memiliki sifat, ia akan mengalir dari atas mencari tempat yang rendah. Begitupun ilmu. Ilmu dari Allah Subhanahu wa taala itu akan mengalir kepada pemilik hati-hati yang rendah. Hati-hati yang tawadu karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebabkan Abdullah bin Mu'taz mengatakan al-mutawadhi fi tullabil ilmi. Orang yang tawadu dari kalangan para penuntut ilmu adalah orang yang paling banyak ilmunya. Kal makanil munkhafid, sebagaimana permukaan tanah yang cekung. Ia akan menjadi tempat yang paling banyak menampung air. Begitulah ilmu. Ia akan mengalir dari tempat yang tinggi menuju hati yang tawadu. Maka kalau kita tahu salah satu penyebab di antara seseorang itu dapat meraih ilmu adalah dia adalah pemilik hati yang tawadu. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Kata Nabi, barang siapa yang tawadu
merendahkan hati karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Apa itu tawadhu? Harus seperti apa kita bertawadhu di hadapan ilmu? Kita harus tahu tawadhu itu lawannya adalah kesombongan. Dan Nabi telah mengatakan definisi kesombongan. Beliau mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah seseorang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Maka orang yang tawadhu adalah orang yang siap menerima kebenaran dari siapapun orangnya jika itu adalah kebenaran. Sekalipun dari status orang yang lebih rendah status sosialnya, sekalipun dari orang yang gelar akademiknya tidak lebih banyak dari gelarnya, tapi orang yang tawadhu adalah yang akan menerima, siap untuk menerima kebenaran dari siapapun orangnya, sekalipun dari orang miskin, sekalipun dari orang-orang yang kita lihat tidak memiliki gelar akademik sebagaimana orang-orang zaman sekarang memiliki, atau mungkin kita yang memilikinya. Orang yang tawadhu adalah orang yang siap menerima kebenaran, walaupun itu bertentangan dengan amalan yang dulu pernah dia lakukan sejak kecil. Ketika ia tahu ternyata amalan ini tidak ada contohnya, tidak ada bimbingannya, tidak ada dalilnya, maka ia siap menerima kebenaran kalau itu bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari ajaran Islam. Dan orang yang tawadhu adalah orang yang tidak pernah meremehkan orang lain. Itulah orang yang tawadhu. Maka orang yang tawadhu itulah yang akan terbuka untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi-pribadi yang tawadhu hatinya, yang siap menerima kebenaran dan tidak pernah meremehkan sedikit pun orang lain, tidak merasa lebih tinggi, tidak lebih kaya, tidak merasa lebih wah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi yang rendah hati di hadapan ilmu, di hadapan masyarakatnya, karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk baginda Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma yuhawwinu 'alaina masa'ib ad-dunya, wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu warithan minna, waj'al fa'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina ma lam yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimu ila salatikum. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istaqimu i'tadilu wa la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan, dirapatkan. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin.
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى أجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.